nih. Udah mas, buka mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kami akan memulai presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang sejarah penjelasan adaptif. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok dari kami. Yang pertama, saya sendiri, Adi Pical Barta sebagai moderator, dan rekan Saya Abdurrahman sebagai pembaca materi. Baiklah, saya Agung Mainyata sebagai referen. Baiklah, itulah tadi nama-nama kelompok kami. Langsung saja kami akan membacakan materi PPT sejarah penjelasan adaptif. Sejarah penjelasan adaptif. Sejarah pendidikan jasmani adaptif menurut Yezi Partini 2014. Sejarah pendidikan jasmani adaptif dapat dibagi dalam 3 kurun waktu berdasarkan kemajuan medis, pendidikan dan perubahan dari sikap masyarakat terhadap yang berkelainan. Kurun waktu pertama disebut masa primitif, prasejarah sampai tahun 500 sebelum Masehi. Selama kurun ini sedikit sekali usaha untuk mengembangkan atau rehabilitasi gerak dan keterampilan jasmani dari yang berkelainan. Kurun waktu kedua disebut periode Yunani dan Romawi. Kurun ini bercirikan perubahan dari sikap yang biasa terhadap peran latihan jasmani. Kurun ketiga timbul perhatian yang baru dari kontinu dalam menilai pengobatan dari pelatihan jasmani. B. Sejarah pendidikan jasmani adaptif di Indonesia. Menurut Yezi Partini, sejarah pendidikan jasmani adaptif di Indonesia sebagaimana telah diutarakan dalam bagian pendahuluan secara tertulis belum menjumpai dalam literatur tentang pendidikan di Indonesia. Ada aspek membicarakan masalah pendidikan adaptif beserta sejarahnya. Selama pelajaran pendidikan jasmani, peserta didik yang salah satunya kakinya lebih pendek dan kecil daripada yang lain sehingga ia pakai tongkat penyangga untuk berjalan. Tidak diikutsertakan dalam pelajaran pendidikan jasmani dan ia hanya menjadi penonton saja. B. Pengertian. Oh ya. Saudara Adul, setelah saya akan bergantian membacakan materi kami, yaitu B. Pengertian dan penjelasan adaptif. Pendidikan jasmani adaptif merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan atau dimodifikasi yang memungkinkan individu dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi atau memperoleh kesempatan beraktivitas dengan aman dan sesuai dengan serta memperoleh kekuatan. C. Peran penjelasan adaptif. Peran mereka yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan jasmani khusus adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan langsung kepada siswa-siswa yang berkelainan dan keluarga mereka. 2. Memberikan latihan prajabatan dan dalam jalan jabatan. 3. Pemberian layanan langsung dalam bentuk mengajar dan nilai dapat diberikan atau dilakukan oleh seorang spesialis dalam pendidikan jasmani khusus atau seorang pendidikan jasmani biasa atau yang telah dilatih atau memiliki kompetensi dalam pendidikan jasmani khusus. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Agung. Silakan. Saya akan melanjuti D. Tujuan dan manfaat penjelasan adaptif. Pendidikan jasmani adaptif mempunyai tujuan membantu mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensi melalui program aktivitas jasmani yang direncanakan khusus dengan banyak hal yang harus diperhatikan dan hati-hati. F. Program pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Menurut Yani
Mengmuliani dan resepsi suara. Sifat program pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yaitu sebagai berikut. A. Program pengajaran pendidikan jasmani adaptif sesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa yang berkelainan berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. B. Program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu dan mengoreksi kelainan yang disandang oleh siswa. C. Program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif. Baiklah, itulah tadi presentasi pembacaan materi dari kelompok 1. Apabila banyak kekurangannya dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.